Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa ma yudlillah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kenikmatan yang Allah berikan sampai detik ini, sampai saat ini. Allah senantiasa memelihara kita, memberi penghidupan kepada kita, memberi rezeki kepada kita, memberikan nafas kepada kita. Maka kita manfaatkan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan ini, termasuk juga nikmat Islam, nikmat iman. Maka kita manfaatkan untuk sarana berwasilah kepada Allah, bertaqarrub, mendekatkan diri ilallah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang dulu dereng rampung tasik panjang niki. Yang dulu mengenai hak-hak yang sama sebagai pasangan suami dan istri nggih. Yang pertama adalah harus mempunyai amanah nggih. Harus amanah, tidak boleh berkhianat satu sama lain. Yang kedua harus ada rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya, nggih. Niku. Gadah pasangan kok wonten cintane, wonten sayange niku bencana niku. Terus wonten niku hak yang sama di antara keduanya, suami dan istri, adalah saling mempercayai antara keduanya, nggih. Wonten niku harus mempunyai sifat-sifat kelembutan di antara keduanya. Kok ada suami istri enggak ada lembutnya belas, niku kurang lebih hampir sama yang dengan namanya kandang nggih. Niku bengkerengan mawon lek wonten lembute. Maka harus kita tanamkan nggih. Khususnya untuk bapak-bapak nggih, suami harus punya kelembutan kepada istrinya. Istri nggih ngoten, boten suami mawon. Nggih harus ada sifat lembut terhadap suami. Ya suami boten lembut, ya berusaha lembut, nggih. Berusaha lembut. Pembahasan selanjutnya adalah hak-hak istri terhadap suami. Hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Dan ini penting. Karena hak niki kok mboten napa dilaksanakan niki pincang setunggal. Lek napa? Lek kaya mendo niku lek mboten gadah ndok setunggal namanya napa niku? Mendo. Sangklir. Sangklir. Oke, jangan sampai pincang setunggal. Setunggalnya memenuhi haknya tapi setunggalnya lain mboten. Harus sama-sama memenuhi haknya. Hak-hak istri terhadap suami napa mawon? Yang pertama teng kitab Minhajul Muslim niki Allah terangkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah niki untuk suami perintahnya nggih. Bergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Napa mawon? Dari tutur katanya kita bicara dengan istri harus baik, lembut, kok mboten titik-titik gampang keluar kata-kata yang tidak mengenakan hati istri. Ngel apa ngel Pak niki? Ngel apa ngel niki? Angel banget. Nah, makanya nggih niki nggih kula nggih latihan kok niki. Nggih latihan.
Jangan kedik-kedik kok ada perseteruan dengan istri, tidak cocok dengan istri, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati istri. Niku nggih. Yaitu adalah salah satu haknya adalah memberi makan. Nggih, memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan makan dengan cara yang halal. Nggih, karena istri, anak-anak itu tidak hanya sekedar dididik saja, dituntut untuk manut kepada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suami. Tapi yang harus dipenuhi juga haknya sebagai suami adalah memberikan makanan yang baik, yang halal, yang thayyib. Jangan sampai istri dan anak-anak kita itu diberikan makanan yang haram. Kalau bisa yang subhat saja, yang sama-sama niki hukumnya piye, kadang diparingke kok remeng-remeng, boten putih, boten ireng. Dan ini barang sing remeng sebagai umat Islam, umat yang beriman, maka harus ditinggalkan. Wong sing cetha wela-wela pun ketawis. Ngoten nggih, yang halal saja banyak. Memberikan makan, memberikan pakaian. Nggih, niki wajib. Karena napa? Seorang istri, seorang perempuan niku hendaklah selalu untuk menutup aurat. Auratnya istri, nggih, niki sebagai suami niki yang paling penting ya. Memberikan hak pakaiannya kepada istri itu dengan menutup aurat yang sempurna. Ada yang berpendapat bahwasannya ini nggih, yang bukan aurat di pembahasan fikih itu wajah dan telapak tangan, dan keseluruhannya wanita itu adalah aurat, termasuk kakinya wanita itu termasuk aurat. Makanya ibu-ibu nyuwun pangapunten, kalau panjenengan medal saking griya diusahakan damel kaos kaki. Nggih. Pah ribet mengke kulino, lek pun kulino mboten ribet. Nggih, berusaha untuk selalu menutup aurat, dan ini haknya istri, nggih. Yang memberikan pakaian itu adalah suami. Suami nggih ngoten, ndaklah selalu menutup aurat. Napa auratnya seorang suami? Pusar sampai lutut itu suami. Nah, untuk istri itu lebih detail lagi. Kalau misalnya istrinya cantik, berparas cantik sampai menimbulkan fitnah, dipandang laki-laki lain, maka hendaklah memakai niqab, memakai cadar. Itu lebih sahih. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk memakai cadar apabila ini wajib nih dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini cadar niqab itu wajib. Kalau tidak menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Itu dalam mazhab Syafi'i wajib. Apabila istrinya, kita punya istri yang cantik sampai menimbulkan fitnah di kalangan kaum lelaki, dan itu termasuk dari pakaian. Bukan kok boten umume, wah lha niku cadar budaya Arab boten. Niku sangat dianjurkan nggih untuk memakai napa? Cadar juga. Apabila si istri, si wanita tersebut bisa menimbulkan fitnah di kalangan kaum lelaki. Memberikan makan, memberikan pakaian, mantun niku mendidik niki. Hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang suami itu mendidik istri, tidak hanya sekedar dikasih makan dan minum saja, nggih, tidak hanya sekedar diberikan pakaian cul-culan boten, tapi harus didik dalam beragama. Nggih. Kadang boten yang bapaknya, yang suaminya taat tapi istrinya pun kono-kono. Nggih. Niki harus dididik. Napa? Diajak majelis taklim kersane tahu ilmu. Nggih. Kalau kita tidak bisa menasihati istri, kan kadang istri niku lek dinasihati tiyang lintu, umume niki, umume. Ini kadang malah mirengaken, malah gatekke. Tapi kadang lek sing nasihati suamine belek
blas. Nggih napa Bu nggih? Nggih napa nggih? Oh nggih. Kadang ngoten niku. Duka nggih kula nggih nggumun kok nggih. Napa nggih? Tiang setri niku kok ngoten. Nggih, mendidik nggih. Mendidik niki harus wajib nih, memberikan makan, pakaian, mendidik sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mantun niku memberikan nasihat-nasihat kepada istri. Apabila istri ini membangkang dari perintah Allah dan Rasulnya, kok kon sholat kok sulit, kan puasa melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kok dari ngelampaui, maka sebagai seorang suami harus memberikan nasihat-nasihat yang terbaik untuk istri. Karena ad-dinu nasihat. Karena agama ini adalah nasihat-nasihat. Ya. Karena wanita niki seperti tawanan, Pak. Seperti tawanan. Maka harus selalu diberikan nasihat. Apakah suami tidak perlu nasihat? Ya tetap perlu saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Nanti ketika suami kadang bisa menasihati istri tentang kebaikan, kadang kebalikannya juga, istri nasihati suami ini nggih pegel. Kadang nggih ngoten, aku bojo, aku wong lanang. Kadui sebagai pemimpin kok dinasihati. Namanya pemimpin kadang juga bisa salah. Sama-sama saling menasihati. Wa tawassaw bil haq. Saling menasihatlah dalam kebenaran. Niki. Mantun niku nggih, setelah memberikan nasihat-nasihat kepada istri dan di antara keduanya nggih, saling menasihati dalam kebaikan, maka tidak boleh juga ketika menasihati kita sebagai suami tidak boleh menghinakan istri. Nggih, tidak sampai kita tuh keluar kata-kata yang mencemooh istri, menjelek-jelekan istri. Kadang sebagai suami, kadang keperucut lah, kepon emosi. Nggih napa nggih? Pun keperucut emosi. Kadang kata-kata yang keluar dari suami itu sampai jengkel ke hatinya istri. Ini jangan sampai keluar, Pak. Ya, jangan sampai keluar kata-kata hinaan ketika menasihati istri. Jangan sampai. Karena nopo, sejatinya pun suami yang ketika menasihati istri dengan hinaan, celaan, itu sejatinya sedang mendoakan istrinya. Nggih napa nggih? Jangan sampai keluar kata-kata hinaan dan celaan kepada istri. Okay. Selanjutnya pun wonten hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, sanad yang baik, yang artinya hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukulnya pada wajahnya. Lah niki nggih, janganlah memukulnya pada wajahnya, jangan menjelek-jelekannya. Iya, saking Rasulullah. Sanes kula sing muni, kula namung perantara mawon. Nggih. Jangan menjelek-jelekannya dan jangan memisahkan diri darinya kecuali di dalam rumah. Terus ini ngeten. Napa memberikan makan, memberikan pakaian. Mantun niku napa? Kalau kita toh dalam cara mendidik istri, kadang istrinya banggil, jangan sampai kita itu memukul bagian wajah, karena ini diharamkan memukul bagian wajah. Kalau kita ingin memukul sekedarnya saja dengan sekedar memukul pukulan didikan, jangan sampai KDRT berlebihan, titik-titik plang pleng plak plek mboten angsal. Nggih, kadang lek ngeplek plang pleng kita nek dipukul napa ini? Kebanyakan
wajah. Jangan sampai menampar istri bagian wajah. Ya jangan nampar ya nggih wajah. Lek nabok nggih sanes wajah. Ngoten. Jangan sampai nggih niku diharamkan. Mboten angsal napa memukul istri di bagian wajah. Dan jangan memisahkan diri kecuali di dalam rumah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau kita punya masalah dengan istri, toh diomongkan baik-baik. Kalau tidak bisa, minimal kita itu pisah ranjang tapi di dalam rumah. Pisah ranjang tapi di dalam rumah. Jangan sampai pisah ranjang itu napa keluar dari rumah. Maksudnya pun ngeten. Kadang seseorang itu kalau kadang pegel dengan pasangannya, kadang pegel muangkel kali pasangannya itu kadang pisah ranjang sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Lah kadang juga jangan sampai perseteruan di antara suami istri itu napa dicurhatkan kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi. Takutnya napa ketika sudah ada api, nanti takutnya juga napa ingin yang mencari solusi. Kadang seseorang itu ketika dicurhati sebagai pendengar yang baik, tapi itu malah nyantrek-nyantrek, malah ngompori. Harusnya ketika ada api maka harus dipadamkan dengan air. Jangan sampai pisah ranjang dari keluar rumah. Niki repot niki. Lek pun misalnya pun niki mentok pegel-pegelan, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, nggih, jangan sampai keluar dari rumah. Apalagi melebihi dari 3 hari, mboten tang-tang-tetan, mboten hubung-hubungan. Niki pun ngalamat nggih jatuh ini pun. Takutnya nopo? Nanti ada yang ngompori dalam rumah tangga. Itu berat, Pak. Saestu. Dikarenakan banyak perceraian. Nauzubillah min dzalik, ya, dikarenakan banyak perceraian. Itu dikarenakan seseorang, khususnya untuk wanita, itu kadang cerita ke orang lain, yang orang lain itu tidak bisa memberikan solusi, malah memberikan api. Malah rumah tangganya rancuh. Jangan sampai sedikit-sedikit Bapak Ibu jamaah rahimahullah itu di permasalahan dalam rumah tangga privasi itu dicurhatkan kepada orang lain. Kadang pengen sebagai pendengar setia tapi malah ngetrek-ngetrek, malah ngeler-ngeler. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Usahakan privasi rumah tangga panjenengan itu tidak sampai keler-ler, sampai kemana-mana. Ngoten nggih. Kalau panjenengan yakin, kalau panjenengan ingin curhat kepada orang lain dan bisa memberikan solusi, maka panjenengan tidak mengapa. Tapi kalau panjenengan curhat kepada orang lain yang notabene tidak bisa memberikan solusi, malah memberikan api, nah ini yang berbahaya, menjadi bencana dalam rumah tangga. Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang artinya ingatlah Rasulullah yang bersabda, ingatlah bahwa hak mereka para istri, hak para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dan memenuhi pakaian dan memenuhi makanan mereka. Niki tanggung jawab sebagai suami. Napa niku? Berbuat baik, memberikan pakaian dan makanan berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada hadis lagi dari Rasulullah. Beliau bersabda yang artinya janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, membenci seorang istri, yang maksudnya di sini adalah istrinya. Jika ia membenci suatu perilaku darinya, niscaya ia rela terhadap perilakunya yang lain. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebagai suami, Pak, walaupun toh dalam pandangan kita istri itu ada salah, pasti ada perilaku juga yang tidak salah. Kadang kalau istri itu dipandang suami itu salah titik,
kadang dipukul rata. Ngono nggih. Nggih napa nggih? Jangan sampai, Pak. Jangan sampai. Maka sejelek-jeleknya istri itu pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Tidak mungkin tidak ada baiknya. Pasti ada baiknya. Maka yang kita tidak sukai terhadap perilaku dari istri, panjenengan ingat nggih, panjenengan imut-imut niki juga untuk nasihat saya pribadi. Maka isi istri itu pernah berbuat baik kepada kita. Ponto, saat jelek-jeleknya seorang istri pasti pernah berbuat baik pada kita. Niku nggih. Kadang salah titik pun dipukul rata, salah terus buat pasti ada baiknya kok istri itu. Yang pertama adalah memperlakukan istri itu secara patut, secara baik, ya, memberikan makan, pakaian, mendidik, memberikan nasihat, tidak mencela, tidak menghinanya terhadap perilakunya apabila yang salah, ya. Kalau niku saya itu Pak, lepas senggang ngoten. Ini mboten senggang jane. Saya itu. Kalau niku masih nanggi istri. Yang lainnya dulu deh nyedek senggang toh, senggang. Ini tak wacane hadis-hadis dirungokne. Sing kula wacane hadis e. Engko maknane dhewe. Kadang diberikan nasihat penjelasan kadang mboten trimo si orang istri itu. Makanya dibacanya hadis. Coba panjenengan sesekali pas ingin memancing keromantisan dalam rumah tangga. Panjenengan berikan nasihat istri, panjenengan bacakan hadis-hadis dari Rasulullah. Lek bisa setiap hari. Kalau nggak bisa ya nggih sak senggangnipun panjenengan. Pernah mboten panjenengan ngoten, Pak? Harus pernah nggih, sesekali harus pernah. Untuk memancing keromantisan dalam rumah tangga. Aku enggak nasihati jane. Mek ingin macane hadis. Ini yang kedua, nggih. Hak istri terhadap suami yang harus dipenuhi oleh suami. Mengajarinya tentang perkara agama, ya. Jika istri belum mengetahui tentang syariat Allah yang Allah perintahkan dan Allah larang, maka menjadi suami itu berat, Pak, tanggung jawabnya. Sekan memberikan nafkah, memberikan pakaian, sekan mendidik, nonton niku malih, sekan mengajari agama. Lah, sebagai suami ini lho beratnya napa? Kita untuk memantaskan diri ketika mengajari istri. Kadang ndak, kadang repotnya ngeten. Kadang perilaku kita tidak sesuai, kita mengajari istri. Balah niki. Jan wis bencana niki. Nggih, senjata makan tuan. Wong kita tidak ngelampahi, ngakoni, tidak ngamalkan misalnya. Manten niku ngajari istri. Lha kono dhewe mboten nglampahi kok ngomongi kok kadang ngoten. Maka kita sebagai suami niku harus memantaskan diri untuk bisa baik di hadapan istri. Bah lah niki jan berat Pak niki jan. Lek mboten saged mek syukur ngomongi saja niki jan bencana niki. Saya berat nih untuk mengajari agama, nggih. Kalau kita tidak bisa maka panjenengan ajak istrinya panjenengan itu teng majelis taklim, majelis ilmu, nggih. Kersane napa? Secara tidak langsung menasihatinya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, ini Allah Ta'ala yang menyuruh ya. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai kita tuh taat sendirian Pak, sedangkan istri kita tuh keter. Kalau kita bisa taat, diusahakan istri juga bisa taat. Tapi ingat ya, ketika panjenengan nasihati jangan sampai mencela. Kita ketika menasihati jangan lupa kita juga mendoakan istri. Kadang enggak, kita juga hanya menasihati saja,
tapi inginnya istri itu berubah. Itu tidak mungkin kecuali dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus panjatkan doa-doa panjenengan untuk kesolehan seorang istri. Panjenengan kinten-kinten romumen mboten, Pak? Sama-sama dalam jalan ketaatan. Panjenengan melangkah bersama dengan istri dalam ketaatan. Remen mboten? Jan sahdu banget nih. Saestu. Atin pun rodok adem ngoten lah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan sedanten Pak Bu saged bersama-sama taat kepada Allah taala. Karena istri ini termasuk keluarga, Pak. Ya, termasuk keluarga kita, maka harus dididik, diajari tentang perkara-perkara agama. Mana yang perintah, mana yang larangan. Jangan sampai istri kita itu melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah dengan semampu panjenengan. Kersane tahu Pak istri itu terhadap ilmu. Ilmu niku wonten sedanten niku diilmoni. Badhe napa mawon niku ilmu. Kalau suami istri tidak tahu ilmu, niki jan sobek niki, Pak. Supaya dados suami sobek, dados istri nggih sobek. Dan boten wonten ilmune lho, Pak, boten semerep ilmu. Kayak majelis taklim sakniki kawathah. Nggih. Maka usahakan istri-istri panjenengan diajak ke majelis taklim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dan At-Tirmidzi, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin asiratun indakum. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita, karena mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Maksudnya kalian itu suami. Wanita niku tawanan, Pak. Badhe napa-napa niku harus izin suami. Badhe medal harus izin suami. Badhe memutuskan napa mawon itu harus rembukan dengan suami. Saestu, Pak. Wanita niku duka nggih, mengandung nopo ngoten. Tapi sampai mulyanipun wanita niku Allah taala memberikan keistimewaan untuk wanita ya. Di antaranya napa? Allah taala dalam firman-Nya itu juga ada surat An-Nisa, jelaskan bahwanya terhadap wanita. Ya. Berbuat baik pada wanita karena mereka adalah tawanan. Tawanan itu harus dibina, Pak. Harus dibina. Yang namanya tawanan harus dibina. Jangan sampai kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Jangan sampai ngoten, nggih. Jangan sampai ngoten. Harus tetap dibina. Kalau nggak bisa saat ini, mungkin yang hari yang akan datang, waktu yang akan datang, istri-istri kita itu bisa berubah menjadi baik. Harapan kita itu kan kita menuntut istri itu menjadi baik. Kalau sudah baik, dia menjadi lebih baik. Iya. Yang ketiga, mendidik dan untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dan adab-adab agama Islam. Istri nggih niku harus diajari, Pak, adab-adab nggih terhadap napa mawon, adab-adab yang baik napa mawon harus diajari. Jangan sampai istri itu berpergian tanpa punya adab kepada suami. Kan adab kan harus izin kalau keluar tanpa ada yang mendampingi mahramnya. Karena harus izin kepada suami. Nah, karena adab yang baik ini harus izin. Maka kalau ada wanita yang keluar tanpa seizin suami, maka ini termasuk adab yang buruk. Niki adab yang masih kecil, cuma izin saja. Misalipun, Pak, kalau badhe blonjo, izin. Terus lek tiyang laki suami niku lek madosi istri niku penak. Kadang mboten.
nyambut damel istrine ndak teng griya. Bala niku nggih mboten izin, mboten WA digoleki nendi padahal lek goleki mboten semerep kok. Kadang kan hati kita tuh resah toh, Pak. Hati kita tuh resah. Ya. Oke. Ini tidak hanya sekedar teori, tapi kita harus sebagai suami memantaskan terhadap kepada istri, kebaikan-kebaikan, adab-adab. Ya. Juga jangan sampai istri, Pak, itu ketika menampakkan wajahnya, itu jangan sampai bersolek berlebihan yang menjadikan kaum laki-laki di sekitar yang melihatnya itu sampai mengundang syahwat. Jangan sampai berhias, Ibu. Berhias niku boleh napa mboten? Boleh, sangat dianjurkan, tapi di hadapan tapi sakniki kebalik. Nggih napa nggih, Bu? Nggih, ngoten nggih. Banyak kan ngoten. Jangan sampai bersolek itu untuk orang lain tapi di hadapan suami niku mboten bersolek. Kalau bisa suami itu mandang panjenengan itu dengan pandangan yang ndrodok ati ngoten. Saya tuh, Pak, niku jan suami mesti mengke blonjone jenengan mesti ditambahi mengke. Lek misalipun satu bulan paringi 5 juta mengke mesti tikel nggih. Pokoke jenengan purun ngoten, tapi masalahe juarang sing ngoten. Nah niki nggih, jangan sampai wanita niku ketika keluar rumah bersolek berlebihan untuk orang lain. Malah di hadapan suami tidak bersolek. Kalau bisa itu kalau panjenengan dipandang suami dengan suami itu kalau memandang itu bisa menenteramkan hati. Ngoten nggih. Jangan sampai berlebihan. Bersolek sekedarnya saja kalau keluar, tidak sampai berlebihan. Dan jangan sampai nggih, wanita niku kalau keluar mboten angsal berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kadang mboten wanita-wanita sekarang, Pak, panjenengan tingali. Nauzubillah min dzalik ya. Itu kalau keluar itu berkumpul dengan laki-laki yang lain. Maka matur suwun Pak Adi. Karena mahkota seorang wanita itu adalah malu, Pak. Napa? Mahkota seorang wanita itu adalah malu. Tapi apabila urat malu niki pun boten wonten, ngoten niku. Maka salah satu rusaknya wanita itu dikarenakan sering berbaur dengan laki-laki yang bukan mahram, kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Nggih. Tidak ada hajatnya, maka niku mboten angsal. Ini sebagian dari adab, Pak. Nggih, sebagian dari adab. Jangan sampai para wanita itu rusak akhlaknya, hilang urat malunya, apalagi jangan sampai hilang agamanya. Maka kalau ini sudah terkikis, maka bencana besar, Pak. Bencana besar. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai wanita-wanita, istri-istri kita itu berbuat fasik, berbuat dosa terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, berbuat jahat. Karena suami adalah penanggung jawab istrinya. Karena ngeten Pak, Ibu, kalau panjenengan itu berbuat dosa, okay, tanpa diarahkan suami, maka niki suami juga ikut menanggung dosa. Kalau tidak laki-laki atau seorang suami ini meluruskan istrinya, maka suami juga ikut menanggung dosa, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatiipun laki-laki adalah pemimpin berdasarkan surat An-Nisa, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Maka tanggung jawabnya gede, Pak. Gede lek pun akad qabil tu ngoten niku pun tanggung jawab full ngoten niku. Dari mendidik, pakaian, makanan, mengajari adab-adab yang baik. Ngoten niku.
Sabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, "Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya yang dipimpinnya. Dan berat. Wow. Makanya kalau bisa Bu, kenapa kalau dinasihati suami jangan sampai membangkang, karena pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula dongaaken panjenengan mengke hisabnya di hadapan Allah mudah, Pak. Berat, Pak. Kula bayangne berat nih. Berat banget nih. Lek tasik memberikan nafkah insyaallah lebih ringan, Pak. Gitu. Tapi kalau sudah terkait mendidik bayi niki jan istri-istri kita, Pak, niku saged taat pada Allah dan Rasulnya dan taat kepada kita, Pak. Amin. Niki, oke. Yang keempat, bersikap adil terhadap para istri. Kalau istrinya lebih daripada satu, harus berbuat adil. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum." Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah, nikahilah seorang saja, ya, wanita seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Kalau kita tidak bisa berbuat adil, Pak, maka nikahilah wanita satu saja. Awak boleh nikah 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, sangat boleh. Loh, diemen nih loh. Sangat boleh. Tapi kalau tidak dalam potensinya kita tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri, kalau nanti kita tuh nikah, ya, nikah malih tambah 2, 3 atau 4, maka kita hanya dianjurkan untuk satu saja, cukup satu. Okay. Kalau pemerintah itu punya slogan, Pak, 2 anak cukup, maka para suami harus juga punya slogan 2 istri cukup. Ngoten nggih, Bu? Ya, setunggal mawon, setunggal mawon. Mangke perang dunia ketiga, ya. Rasulullah pun telah berwasiat untuk berbuat baik kepada istri, sebagaimana sabdanya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik panjenengan adalah yang paling baik terhadap istrinya. Niki kula nasihati bapak-bapak, Bu, niki, Bu, termasuk kula pribadi niki. Sebaik-baik panjenengan adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Niku dalile wa ashiruhunna bil ma'ruf, kan berbuat baik kepada istri. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Sedanten niku yang paling baik terhadap istri-istri itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu adalah suri teladan, contoh yang baik, pun mentok niku. Akhlaknya yang mulia terhadap istri-istrinya niku baik. Kalau kita ibu, kalau panjenengan niku ingin mengetahui napa suaminya itu orang itu baik, maka panjenengan tanya istrinya. Karena napa? Istri niku semrep sedayanten aib dari suami. Kadang sebagai suami nggih ngoten, teng jaba wae, teng jero griya niku mboten sae. Maka niki jangan sampai nggih. Teng jaba nggih sae, teng griya nggih sae. Mengke lek pun dibedalaken sae napa sae? Sae. Insyaallah sae. Maka berusahalah, Pak,
nggih, sebagai suami untuk memantaskan diri menjadi suami yang baik. Baik dari rampal kok panjang pripun iki. Pun satu hadis malih iki kurang rampungaken. Ya, kan napa sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Yang paling baik itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau panjenengan ingin melihat kebaikan itu, maka panjenengan contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terhadap istri-istrinya itu luar biasa. Pak, kita kan praktekkan sunahnya Nabi 5% katanya pun kondang gitu. Pun kondang saya. Niki yang terakhir nggih dari pembahasan hari ini, taipok panjang Pak. Wah, saya pirang lembar nih, wadah nih. Nggih. Tidak menyebarkan rahasia atau privasi dan tidak menyebut-nyebut aibnya istri ke orang lain. Jangan sampai seorang suami niku napa ngeler-ngeler aibnya, kejelekan napa perilaku dari istri. Kalau bisa niku ditutup rapat-rapat, karena mendidik seorang istri itu bak tawanan yang dibina niki wau nggih berat nggih. Kadang dinasihati niku pun masuk telinga kiri, keluar dari telinga kiri, dereng tembus dereng. Ya niku kadang nggih ngoten. Maka jangan sampai rahasia privasi panjenengan dan keluarga panjenengan terhadap istri itu panjenengan ler-ler nggih, karena kejelekannya istri. Jangan sampai orang lain itu tahu tentang kejelekannya istri. Apalagi cerita-cerita yang tidak terhadap kepada orang lain, cerita privasi, jangan sampai. Diusahakan sebagai suami itu melindungi istri, menjaga dari perilaku istri, aib-aib istri. Hal ini berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya niki Pak nggih, niki jangan sampai kita tuh keperucut tentang privasi keluarga kita. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumil qiyamah, di hari kiamat, adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggauli suaminya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Cerita terkait menggauli istri atau istri menggauli suami itu jangan sampai panjang ceritakan ke teman-teman, saudara-saudara. Yang sampai, karena ini privasi. Ancamannya apa? Seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah laki-laki yang menggauli istrinya dan istri menggauli suaminya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Cerita Pak, nyeritane kumpul niku lho, diceritane keng pundi-pundi, mboten usah. Nggih, jangan sampai privasi niku orang lain mengetahui. Nauzubillah min dzalik. Pun niki mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun lan barokahipun. Mugi-mugi sebagai suami, khususnya saya pribadi dan bapak-bapak semua, bisa memberikan hak-haknya kepada istri. Dan nggih niki yang paling penting, pantaskanlah panjenengan Pak nggih, termasuk kalau pribadi niki memantaskan diri menjadi suami yang baik di hadapan istri. Ngoten nggih. Niku mawon saking kula. Lek wonten kirang langkunge kula nyuwun pangapunten kang kathah. Lek wonten ilmune yang bermanfaat niku mutlak dan kepadaanku dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan istighfar dan kafaratul majlis. Nggih, oh Pak Hari. Monggo wonten pertanyaan Pak ya, ngapunten. Ada melenceng dari tema. Nggih, Pak Hari. Membaca Al-Quran
bisa menjadikan syafaat ataupun bisa menjadikan laknat nanti kita di hari kiamat. Itu masih dulu, Pak. Oh nggih. Ngeten. Insyaallah niki yang saya ketahui nggih Pak Ari. Terkait orang yang dilaknat Al-Qur'an, manusia yang dilaknat Al-Qur'an dikarenakan manusia-manusia tersebut mengabaikan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sejatinya pun gitu. Itu adalah petunjuk. Dan namanya petunjuk niku harus dipelajari. Ketika seseorang itu sudah tahu terhadap hukum-hukum perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari larangannya dan menerjang dari isi Al-Qur'an dari perintah Allah dan melanggar larangannya, maka ini termasuk manusia-manusia yang dilaknat oleh Al-Qur'an. Walaupun toh dia itu setiap hari membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar bacaan saja, Pak. Tidak hanya sekedar bacaan diapik-apike mboten. Tapi di situ juga harus dipelajari. Napa? Isinya diamalkan diamalkan dari kandungan isi Al-Qur'an. Maka manusia-manusia yang mengingkari Al-Qur'an termasuk orang-orang kufar atau orang-orang kafir yang mengingkari Al-Qur'an itu termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah, oleh Al-Qur'an juga, dan juga dilaknat oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang di luar Islam itu membaca Al-Qur'an. Betapa banyak Pak misionaris non muslim yang notabene dia itu menjadi pendeta itu juga banyak yang hafal Al-Qur'an. Apa dia tidak baca Pak sampai dihafalke. Tapi tidak menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Niki termasuk manusia-manusia yang dilaknat oleh Al-Qur'an. Ngoten niki. Apakah tidak baca? Baca Pak, baca. Banyak ya Pak yang hafal yang Al-Qur'an. Orang non muslim ada. Lah kita yang muslim yang tidak hafal nih. Lah ini kalau nggih. Maka auzubillahi min dzalik, jangan sampai kita itu terhadap Al-Qur'an apa yang sudah diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an, dan jangan sampai kita itu menerjang isi dari Al-Qur'an, jangan sampai Allah itu melaknat kita. Ngoten nggih Pak Ali. Nanti di mana itu kita tahu hukum-hukumnya tapi tidak bisa menjalankan. Nah, tidak bisa ngeten. Lek terkait ketaatan niku dalilnya di Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah dengan semampu panjenengan, mampu kalian. Jangan sampai minimal nggih kita tuh menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Yang sampai kalau sudah qala Allah, firman dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa menjalankan dari isi perintahnya, jangan sampai kita tuh mengingkari. Itu termasuk orang yang dilaknat. Mengingkari sama dilaknat. Ketika itu kita tidak bisa menjalankan apa yang telah kita baca. Nggih, laras. Hukum-hukum niki kalau kita baca tapi kita harus saged mengamalkan. Nggih, ngeten. Lek terkait mengamalkan hukum, misalnya ada terkait perintah ketaatan kepada Allah, niku dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian, semampunya menjalankan dari perintah Allah. Tapi kadang itu yang menjadi laknat napa niku? Menerjang dari larangan Allah. Ini yang paling berat, menerjang dari larangan Allah. Maka itu menimbulkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu melaknat juga seperti orang-orang yang seperti ini. Kalau hubungan yang ada Bani Adam itu kan Bani Adam kotor nih. Nggih. Tempatnya salah dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nggih. Meskipun kita juga mungkin kita sudah baca, kita sudah tahu hukumnya, tapi namanya juga manusia. Nggih. Kan kadang-kadang kita juga terjerumus dengan maksiat dan sebagainya. Terus hubungannya kalian itu berubah. Nggih. Maka ngeten. Memang sudah dinas Bani Adam dari keturunan yaitu adalah manusia, itu tidak terlepas Pak dari kesalahan dan lupa.
Tapi jangan sampai jargon iki lho. Oh, jenenge salah ya wis menungso lumrah. Jangan sampai kesalahan itu dilumrahne. Kadang ngoten. Kadang orang salah itu bersembunyi di balik jargon iki lho, Pak. Nggih, gitu. Karena namanya khotok ini salah niki kadang jadinya jargon. Seseorang itu kadang ketika berbuat salah, berbuat maksiat sampai ketahuan orang lain, sampai ditegur, itu kadang bersembunyi dalam jargon ini. Nggih napa nggih? Jangan sampai lah. Ini namanya kita berbuat salah, maka di dalam hadis yang lain Rasulullah iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Maka setelah kita berbuat dosa, misal atau melakukan kesalahan, maka iringilah dengan perbuatan yang baik. Ada cerita, Pak. Ada cerita nih. Ada seseorang itu yang penggane yus namanya tiyang ini nggih salah, tapi jangan sampai bedino kok salah ya. Lha namanya menungso ya, mboten ngoten nggih. Ketika dia tuh berbuat dosa, maka dia harus setelah berbuat dosa dalam kemaksiatannya yang dia tuh notabene belum bisa meninggalkan, maka seseorang ini Pak infak. Misalnya maksiat nopo, wah infak 2.000. Maksiat nopo, ngoten niku misale sedinten peng gangsal maksiate misalnya lho nggih. Yo nggih nyemplungi kotak ngoten niku untuk berinfak. Maka ini contoh saja. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Perbuatan dosa diiringi perbuatan yang tidak dosa. Maka insya Allah ya namanya manusia nggih sanes nabi. Nggih, jangan sampai jargon ini kita bersembunyi dalam kesalahan, itu bersembunyi di dalam jargon ini. Mugi-mugi Allah Taala menjauhkan kita dari kesalahan dan dosa dan maksiatan. Ngoten nggih Pak Ari, wallahu a'lam bishawab. Setelah berbuat dosa diiringi dengan perbuatan yang baik. Minimal apa? Astaghfirullahal azim. Emut bahwasanya Allah itu Maha melihat. Ngoten. Dan Allah itu selalu mengawasi makhluknya. Dalam yang kecil pun Allah itu tahu, apalagi tentang kemaksiatan manusia. Lebih Allah itu maha teliti. Ingatan ya. Wallahu a'lam bishawab. Pun kita tutup dengan materi Pak Ari ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.